Bab 1800 banding 1800. Bang! Ketika Ye Yuan meletakkan batu esensi surgawi terakhir, energi spiritual yang awalnya tipis tiba-tiba dimuntahkan dengan hiruk-pikuk seperti letusan gunung berapi. Energi spiritual kekerasan itu mirip dengan perwujudan, terlihat dengan mata telanjang. Wajah Cheng Yu menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar saat dia berkata sambil tertawa, "Hahaha, Ye Yuan, kali ini benar-benar semua berkat kamu. Saya tidak menyangka bahwa kami benar-benar bertemu dengan mata spiritual Tilage yang terhalang. Di bawah energi spiritual yang mengamuk, aku menerobos untuk menjadi Dewa Langit Cakrawala ke-8 juga masalah dalam beberapa hari ini." Petik 2. Dia awalnya merasa bahwa Ye Yuan datang untuk membuka tempat tinggal terlalu berbahaya. Itulah mengapa dia datang untuk membantu. Pada akhirnya, dia tidak banyak membantu dan mendapat tawaran besar untuk apa-apa. Advertisement. Ye Yuan tersenyum dan berkata, dengan konsentrasi energi spiritual ini, kultivasi kita seharusnya tidak memiliki kekhawatiran dalam 1000 tahun. Bagaimanapun, kita harus menutupi letusan energi spiritual di sini. Kalau tidak, itu pasti akan menarik keinginan orang-orang yang jeli. Petik 2. Cheng Yu juga sangat merasakan hal itu dan berkata sambil mengangguk, "Apa yang kamu katakan itu benar. Tapi ingin memblokir energi spiritual mengamuk seperti itu mungkin tidak mudah." Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan mulai sibuk lagi. Setelah beberapa jam, energi spiritual di tempat ini kembali tenang. Di permukaan, tidak terlihat berbeda dari tempat lain lagi. Tetapi di bawah ketenangan, energi spiritual yang bergejolak dan melonjak itu membuat setiap pori mereka rileks dan terbuka. Melihat sosok Ye Yuan yang ramai, keterkejutan di hati Cheng Yu semakin kuat. Orang ini benar-benar tak terduga. Kedua orang itu sedang sibuk saat Cheng Yu tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Beberapa aura mengerikan tiba-tiba muncul dari segala arah. Setelah itu, 3 binatang buas dengan wujud berbeda perlahan keluar dari hutan lebat dari 3 arah. Advertisement. Seekor binatang buas berbentuk rusa berkata dalam bahasa manusia, tidak menyangka bahwa sebenarnya ada mata spiritual dengan energi spiritual yang begitu tebal di puncak Vireklut ini. Sangat jelas, ketiga binatang buas ini telah membuka kebijaksanaan spiritual. Ye Yuan. Ini, 3 peringkat 5 binatang buas. Petik 2. Cheng Yu langsung berubah pucat pasi. Kegembiraan bertemu mata spiritual Tilage yang terhalang segera menguap ke udara tipis. Ye Yuan masih sibuk dengan barang-barangnya sendiri dan tampaknya tidak berniat memperhatikan ketiga binatang buas ini sama sekali. Babi hutan juga berbicara dalam bahasa manusia, "Nak, untuk menghadiahimu, kakek babi akan memakanmu sendiri." Beruang raksasa lain berkata, "Sialan babi gemuk, rusa tua, tempat ini tidak ada hubungannya denganmu, menjauhlah." Beruang hitam sialan, "Kamu pikir kamu ini siapa? Apa menurutmu kakek Pik akan takut padamu?" Petik 2. Ketiga binatang buas itu sama sekali tidak menempatkan Ye Yuan dan Cheng Yu dalam pandangan mereka, seolah-olah tempat ini sudah menjadi wilayah mereka. Pada saat ini, Ye Yuan perlahan berdiri dan berkata dengan ekspresi lega, "Akhirnya selesai." Beruang raksasa itu berkata, anak ini memiliki beberapa kemampuan, untuk benar-benar menyembunyikan mata spiritual ini. Sama sekali tidak bisa melihat sesuatu yang aneh dari luar. Baiklah, nak, cepat lari. Kakek beruang memberi Anda 10 napas waktu. Jika Anda bisa melarikan diri, itulah hidup Anda yang ulet. Petik 2. Ye Yuan mengabaikannya dan berkata dengan Cheng Yu sambil tersenyum, yang tersisa adalah membuka tempat tinggal. Berhenti merajam, cepat mulai bekerja. Petik 2. Cheng Yu hampir gila. Bagaimana saraf orang ini bisa begitu tebal? Apa kau tidak melihat peringkat 5 monster buas berbicara denganmu? Advertisement. Rusa tua itu tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Hahaha, beruang hitam sialan, kamu diabaikan oleh berandal peringkat 4, benar-benar memalukan." Beruang raksasa itu marah saat mendengarnya dan berkata, "Nak, kakek beruang sedang berbicara denganmu. Apa kamu mendengar saya?" Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, "Beruang hitam sialan, kamu sedang berbicara denganku." Beruang raksasa itu memiliki garis hitam di kepalanya. Anak ini sama sekali tidak tahu apa itu ketakutan. Anak nakal sialan, untuk berani mengolok-olok kakek beruang,
berhati-hatilah karena kakek beruang memukulmu menjadi bubur dengan satu pukulan. Beruang raksasa itu sangat marah dan perlahan mengangkat cakar beruangnya yang sangat besar, dengan asumsi postur memukul ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalian bertiga menyukai mata spiritual Tilage yang terhalang. Jika kalian ingin berkultivasi di sini, bisa juga, tapi kalian harus melindungi tempat tinggal dengan baik untukku. Jika tidak, aku akan menendang kalian semua. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat tiga yang paling sengit itu benar-benar tercengang. Cheng Yu mendengarkan sampai kulit kepalanya kesemutan. Ye Yuan gila, kan? Untuk benar-benar memprovokasi tiga binatang buas peringkat 5 besar. Hahaha, bocah ini sebenarnya ingin kita menjaga pintunya. Sepertinya dia benar-benar bodoh. Kakek beruang akan mengirimmu dalam perjalanan. Petik 2. Beruang raksasa itu tertawa keras, menamparkan Ye Yuan. Tamparan ini benar-benar menakutkan sampai ekstrim. Kekuatan alam dewa surgawi tidak dapat dihentikan. Tetapi tepat pada saat ini, aura dingin yang tak tertandingi tiba-tiba muncul. Saat aura ini muncul, itu sebenarnya lebih kuat dari telapak tangan beruang raksasa. Bang! Tubuh besar beruang raksasa itu langsung dikirim terbang keluar. Ketika dua binatang buas lainnya melihat pemandangan ini, mata mereka penuh keheranan. Bagaimana mereka bisa mengira bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki roh jahat yang begitu kuat yang mengikuti di sekelilingnya. Cheng Yu melihat roh jahat itu, hawa dingin mengalir di punggungnya. Dia tidak berpikir bahwa tidak hanya kekuatan Ye Yuan sendiri yang kuat, tetapi sebenarnya masih ada roh jahat yang menakutkan yang mengikuti di sisinya. Mengaum. Beruang raksasa itu meraung dan berkata dengan marah, anak nakal sialan, berani menyelinap menyerangku. Anda pasti mati. Hanya roh jahat, kamu pikir kamu bisa tenang tanpa peduli. Petik 2. Ye Yuan menyeringai dan berkata, beruang bodoh besar, kamu sendiri tidak cukup. Suruh mereka berdua menyerang bersama. Meskipun kalian bertiga agak lemah, itu cukup untuk menjaga pintuku untukku. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat beruang raksasa itu semakin marah. Pang, kakek beruang akan mencabik-cabikmu. Sambil berbicara, beruang raksasa itu mengayunkan kaki besarnya yang menakutkan, bentrok dengan roh jahat. Kali ini, dia mengeluarkan semua kekuatannya. Namun, beruang raksasa itu segera menyadari bahwa dia salah. Sangat salah. Kata-kata Ye Yuan barusan bukanlah pernyataan yang salah. Roh jahat ini terlalu kuat. Dalam beberapa ronde, itu mengalahkannya sampai dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk membalas, berteriak dengan aneh. Beruang raksasa itu berteriak, untuk apa kalian berdua masih rajam? Apakah kalian tidak ingin berkultivasi di sini lagi? Petik 2. Ketika babi hutan dan rusa tua mendengar ini, mereka bertukar pandang dan juga ikut campur. Dengan tiga binatang buas menyerang bersama, situasi akhirnya berubah menjadi lebih baik. Namun, iblis di bawah kendali Dasles terlalu kuat. Hantu Dao 100 rune digunakan di tingkat tertinggi, secara paksa meningkatkan kekuatan tempur roh jahat beberapa tingkat. Tiga binatang buas peringkat 5 benar-benar ditekan dengan kuat oleh roh jahat. Di sampingnya, Cheng Yu sudah lama tercengang karena takjub menyaksikan. Aura roh jahat ini secara logis berbicara tidak sekuat tiga binatang buas, tapi kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Benar saja, di sekitar orang aneh semuanya orang aneh. Hanya saja dia tidak tahu, mengapa roh jahat peringkat 5 menyerahkan dirinya kepada Ye Yuan. Tiga binatang buas dan satu hantu bertarung sengit selama 2 jam penuh, berkelahi sampai seluruh puncak Vireklut dilemparkan ke dalam kekacauan. Di puncak Vireklut, ratapan binatang buas akan menyebar dari waktu ke waktu. Beruang raksasa itu berteriak, jangan berkelahi lagi. Tidak berkelahi lagi. Kami mengaku kalah. Petik 2. Tiga binatang buas yang kuat memiliki hidung berdarah dan wajah bengkak saat ini, luka di sekujur tubuh mereka, aura mereka sangat tidak teratur. Mereka akhirnya dipukuli hingga tunduk oleh Dasles. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagaimana? Setuju untuk menjaga pintuku sekarang? Petik 2. Ketiga binatang buas itu saling bertukar pandang dan sebenarnya tidak bisa mengambil keputusan untuk sesaat. Mereka adalah Raja Vireklut Peak, tapi menjaga pintu bagi manusia terlalu memalukan. Tapi mereka juga tidak bisa menahan godaan dari mata spiritual Tilage yang terhalang.
Betapa frustrasinya. Bab 1801-1801. Di luar Vireclut Peak, 3 sosok berdiri di udara. Orang di depan mengenakan jubah panjang biru. Auranya sangat kuat. Dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan bisa mengenali bahwa orang ini adalah Qian Ye. Dan 2 orang di belakangnya, satu adalah Zhong Hanlin yang telah memasuki sekte tidak lama, sementara yang lainnya adalah murid yang mengatur agar Ye Yuan memasuki Vireclut Peak untuk membuka tempat tinggal. Wang Quan, kali ini cukup bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah anggota luar garis keturunan bunga melonjak saya. Pil obat ini adalah hadiah Anda. Petik 2. Qian Ye dengan santai melempar pil obat, nadanya penuh kesombongan. Advertisement. Namun, Wang Quan sama sekali tidak keberatan. Bahkan, dia malah sangat gembira. Terima kasih banyak, magang senior saudara Qian Ye. Di masa depan, jika magang senior saudara Qian Ye memiliki instruksi yang ingin Anda berikan, Wang Quan menawarkan jasanya. Jangan ragu untuk berbicara. Wang Quan pasti akan berani menghadapi bahaya apapun untuk melakukan tugasku. Petik 2. Qian Ye mengangguk dan berkata, kamu yakin mereka memasuki Vireclut Peak? Wang Quan buru-buru berkata, kakak magang senior, yakinlah. Hari itu, saya terus-menerus mengawasinya dan melihat bahwa mereka berdua benar-benar memasuki Vireclut Peak. Petik 2. Qian Ye berkata dengan dingin, energi spiritual di puncak Vireclut jarang. Selain itu, ada beberapa hewan buas peringkat 5. Berandal itu sangat menghargai dirinya sendiri, mengikuti arus, ingin datang ke sini untuk berlatih. Tapi jika dia bertemu dengan monster ganas peringkat 5, itu pasti kematian. Ayo, mari kita lihat. Petik 2. Qian Ye sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia bertemu dengan peringkat 5 monster buas, dia juga memiliki kepercayaan diri untuk mundur tanpa cedera. Tepat pada saat ini, beberapa sosok terbang mendekat dari jauh. Ada 3 kelompok orang di antara para pendatang. Mereka sepertinya telah membuat janji, tiba di Vireclut Peak yang sunyi ini pada saat yang bersamaan. Alis Qian Ye berkerut, dan dia berkata dengan senyuman dingin, kalian benar-benar tahu bagaimana cara mendapatkan harga murah. Di samping Duan Qinghong, seorang pemuda berbaju putih berkata, Qian Ye, jangan katakan itu. Gerakanmu yang terlalu cepat. Petik 2. Advertisement. Aura orang ini tidak sedikit lebih lemah dari Qian Ye, juga pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi. Kedua orang ini berasal dari garis keturunan Cloudsword. Ada juga 2 kelompok orang lainnya. Satu kelompok adalah Jiang Xueyan dari garis keturunan Immortal Abode. Kelompok lainnya adalah garis keturunan Gajah Iblis, siapa jadinya jika bukan Song Ting. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Meniduri Ye Yuan kecil yang lemah sampai mati tidak membutuhkan banyak usaha. Bukankah kamu mengambil nyawanya dengan memainkan trik kecil? Jiang Xueyan berkata sambil tersenyum. Qian Ye mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, saat kita berada di pegunungan Shadowmon, kamu bersikeras melakukan sesuatu yang berlebihan dan menghentikanku. Sekarang, Anda akan membunuhnya. Petik 2. Jiang Xueyan tersenyum dan berkata, waktu telah berubah. Anda akan bergerak melawan Bailey pada saat itu. Petik 2. Qian Ye mendengus dingin dan berkata, cukup omong kosong. Karena semua orang ada di sini, mengapa tidak pergi ke Vireclut Peak dan melihatnya? Saya percaya bahwa dengan sedikit kekuatan kami, melakukan penjelajahan pulang pergi seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, semua orang mengangguk. Beberapa murid alam Dewa Surgawi yang perkasa mengambil tindakan, bahkan jika ada peringkat 5 binatang buas, mereka juga bisa menghadapinya. Pesta itu turun ke puncak Vireclut dan mulai mencari jejak 2 orang Ye Yuan. Jejak yang ditinggalkan Ye Yuan sangat jelas. Ada beberapa tempat di gunung yang memiliki jejak pertempuran. Mereka tidak sulit ditemukan. Qian Ye dan yang lainnya tidak menghabiskan banyak waktu dan menemukan mayat binatang buas berserakan di tanah. Ketika mereka melihat mayat dari 3 puncak tahap akhir peringkat 4 binatang buas, ekspresi wajah mereka menjadi serius. Advertisement. Kekuatan tempur anak ini terlalu kuat. Hanya Dewa Langit Cakrawala ke-6 dan dia benar-benar bisa membunuh 3 puncak tingkat akhir peringkat 4 binatang buas.
Terlebih lagi, sepertinya pertempuran itu tidak berlangsung lama. Qian Ye berkata dengan wajah serius. Tapi Jiang Xueyan berkata dengan tenang, apa yang aneh tentang itu? Menurut Anda, bagaimana menurut Anda dia mendapat tempat pertama dalam penilaian putaran pertama? Karena itu, dia harus mati. Petik 2. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengarnya. Penampilan jenius seperti itu akan merusak keseimbangan tiga faksi utama. Situasi seperti ini sama sekali tidak boleh terjadi. Ye Yuan ditugaskan ke puncak Tianying, tiga faksi utama jelas berkontribusi padanya. Jika tidak, dengan bakat yang ditampilkan Ye Yuan, bahkan jika dia tidak memiliki faksi yang kuat di belakangnya, itu juga sangat tidak mungkin untuk ditugaskan ke Tianying Peak. Murid alam Dewa Surgawi dari Sekte Cloudsword, Yi Qingxiang, berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, energi spiritual di depan semakin kaya dan semakin kaya. Sepertinya tempat tinggal yang dia pilih terletak tidak jauh di depan. Tapi tempat semacam ini juga sudah sangat dekat dengan peringkat 5 wilayah binatang buas, kan? Petik 2. Mendengar kata-kata Yi Qingxiang, semua orang juga mengungkapkan senyuman penuh pengertian. Bahkan jika Ye Yuan memiliki bakat yang menakjubkan, menghadapi peringkat 5 binatang buas juga pasti akan mati. Semua orang mengikuti jejak kaki Ye Yuan dan secara bertahap mendekati tempat di mana mata spiritual Tilage terhalang berada. Puncak Vireklut ini benar-benar pedalaman yang terpencil. Tempat dengan energi spiritual paling tebal juga tidak bisa dibandingkan dengan tempat tinggal tingkat 3. Petik 2. Merasakan energi spiritual di sekitarnya, Qian Ye berkata dengan tatapan menghina. Wajah orang lain juga mengungkapkan ekspresi yang sangat terasa seperti itu. Tempat tinggal yang mereka tanam, semuanya adalah mata spiritual bermutu tinggi. Menuju puncak Vireklut, tempat semacam ini, mereka secara alami meremehkannya. Puncak Tianying awalnya adalah pembuluh darah spiritual dengan energi spiritual paling miskin, dan puncak Vireklut bahkan merupakan puncak yang tersesat dengan energi spiritual yang sangat jarang dalam radius Tianying Peak. Energi spiritual di sini bisa dibayangkan. Mengaum, mengaum, mengaum. Tiba-tiba, serangkaian raungan binatang bergema. Aura kuat yang tak terhitung jumlahnya langsung berdering dari segala arah. Ketika beberapa orang mendengar, kulit kepala mereka langsung kesemutan. Aura setiap binatang buas sangat kuat. Di antara mereka, ada beberapa yang jelas merupakan peringkat 5 binatang buas. Tidak baik. Mengapa begitu banyak binatang buas tiba-tiba muncul? Cepat pergi. Saya tidak bisa tinggal di tempat ini. Ekspresi Jiang Xueyan sangat berubah saat dia berkata. Namun, suaranya belum memudar ketika tiga binatang buas langsung bergegas keluar dari hutan lebat, mengelilingi beberapa orang di tengah. Beruang kuno awan yang sunyi. Rusa Skyvian pelangi emas. Naga petir mistik Hawk. Petik 2. Ketika Qian Ye melihat tiga peringkat 5 binatang buas ini, dia ketakutan karena akalnya. Meskipun ketiga binatang buas ini hanya tahap awal peringkat 5, kekuatan mereka pasti jauh lebih kuat dari mereka, Dewa Langit Cakrawala pertama ini. Jika hanya satu, beberapa dari mereka masih hampir tidak bisa menghadapinya. Tiga muncul sekaligus, ini fatal. Ketiga binatang buas ini secara alami adalah ketiganya yang ditundukkan Ye Yuan. Mereka akhirnya masih tidak dapat menahan godaan dari mata spiritual Tilage yang terhalang dan memilih untuk tunduk. Bagaimanapun, energi spiritual Vireklut Peak masih relatif berbicara sedikit terlalu miskin. Hal-hal sembrono dan buta, untuk benar-benar berani mengganggu budidaya kakek beruang, pantas mati. Naga petir mistik Hawk berkata, sialan beruang hitam, bicarakan omong kosong apa dengan mereka. Bunuh saja mereka secara langsung. Rusa Skyvian pelangi emas juga berkata, bunuh. Kakek rusa, saya, masih harus membudidayakan. Petik 2. Ketiga orang itu juga tidak mengambil omong kosong, langsung menyerang ke arah Qian Ye dan yang lainnya. Dalam sekejap, beberapa orang dipaksa sampai mereka bingung oleh tiga binatang buas yang sangat kuat. Beberapa orang ini telah membuka kebijaksanaan spiritual, kita bukan tandingan mereka. Cepat lari. Jiang Xueyan berteriak. Bagaimana mungkin beberapa orang berani berlama-lama, dengan panik ingin keluar dari pengepungan. Namun, bagaimana tiga binatang buas ini bisa dengan mudah bergaul? Ingin lari juga tidak semudah itu. Untuk beberapa waktu, Qian Ye dan yang lainnya terlibat pertarungan sengit.
Wang Quan hanyalah seorang dewa langit ke-9. Dipukul oleh tamparan dari Desolate Cloud Ancient Bear, dia langsung mati sampai tidak ada ampas yang tersisa. Sayang sekali dia bergabung dengan garis keturunan bunga melonjak kurang dari sehari dan akhirnya binasa, dengan daonya menghilang. Sekelompok orang mundur saat mereka bertarung, ingin terbang keluar dari batas Vireclute Peak. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat ketiga binatang buas ini, mereka juga tidak berani mengejarnya lagi. Bab 1802-1802. Beberapa sosok terbang keluar dari Vireclute Peak. Masing-masing dan setiap dari mereka sedang terburu-buru. Qian Ye, Yi Qingxiang, Jiang Xueyan, dan yang lainnya semuanya mengenakan pakaian compang camping saat ini, seolah-olah mereka adalah pengemis. Song Ting, Duan Qinghong, Zhong Hanlin, dan yang lainnya, penampilan mereka bahkan lebih menyedihkan. Mereka terluka parah dan sudah diambang kematian. Di bawah pengepungan tiga binatang buas besar, kelompok orang ini nyaris keluar dari pengepungan yang berat. Tapi harga yang harus dibayar juga sangat berat. Ekspresi Qian Ye sangat pucat saat dia mengertakkan gigi dan berkata, "Sialan. Peringkat 5 binatang buas semuanya sangat bangga. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa bergandengan tangan?" Petik 2. Bagaimana Jiang Xueyan masih memiliki petunjuk tentang penampilan seorang gadis peri saat ini? Dia seperti wanita gila. Advertisement. Mendengar kata-kata Qian Ye, dia terengah-engah dan berkata, ketiga binatang buas ini pasti eksistensi kelas Tuan Vireclute Peak. Mengapa mereka muncul di area yang sama pada waktu yang sama? Petik 2. Qian Ye mendengus dingin dan berkata, abaikan itu. Karena bahkan ketiga binatang buas itu muncul di area yang sama, Pang itu pasti mati sampai tidak ada ampasnya yang tersisa. Petik 2. Sisanya semua menganggukkan kepala mereka setuju ketika mereka mendengar itu. Meski sangat bingung di hati mereka tidak mau datang ke puncak Vireclute ini lagi. Either way, dilihat dari jejaknya, Ye Yuan pasti memasuki daerah itu. Maka hasil yang menunggunya hanya bisa satu. Mengkonfirmasi bahwa Ye Yuan sudah mati, mereka tentu saja tidak memiliki pikiran untuk peduli tentang keanehan apapun di pedalaman terpencil ini lagi. Yi Qingxiang memarahi dengan marah, jika anak ini mati, maka dia sudah mati. Untuk benar-benar menyebabkan kita terluka seperti ini, sungguh pantas untuk mati. Petik 2. Jiang Xueyan berkata dengan dingin, baiklah, cukup omong kosong. Jika anak itu tidak mati, ancamannya akan sangat besar bagi kita tiga faksi besar. Kalian cepat bawa keduanya kembali. Jika tidak, mereka akan benar-benar mati. Petik 2. Wajah Qian Ye dan Yi Qingxiang berubah, mendengus dingin, dan terbang ke arah puncak Tianjing. Advertisement. Setelah beberapa tahun, sosok yang elegan dan halus tiba di puncak Tianjing, segera menarik serangkaian pandangan ke samping. Bukankah itu Baili Qingyan dari Canopy Peak? Mengapa dia datang ke puncak Tianjing kami? Petik 2. Benar-benar indah. Yang lebih terkutuk adalah bakatnya bahkan sangat menakutkan. Saya mendengar bahwa dia baru saja memasuki sekte selama beberapa tahun, dan dia sudah menerobos ke Dewa Surgawi setengah langkah. Petik 2. Benar-benar mengerikan. Saat ini, sekte tersebut sudah mempersiapkannya dengan seluruh kekuatan mereka, berencana untuk membuatnya ikut serta dalam konklav bela diri alur bambu kali ini. Petik 2. Beberapa tahun ini, Baili Qingyan bisa dikatakan tidak ada bandingannya di pusat perhatian di Sekte Shadowmon. Bakatnya benar-benar menghancurkan teman-temannya. Bahkan beberapa murid veteran jenius juga ditekan dengan kuat olehnya. Persyaratan untuk berpartisipasi dalam konklav bela diri alur bambu sangat ketat. Usia kerangka tidak bisa melebihi 2000 tahun, dan seseorang bahkan harus menjadi pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi. Di seluruh Sekte Shadowmon, hanya sedikit yang memenuhi kondisi ini. Orang-orang seperti Jiang Xueyan dan Qian Ye semuanya adalah pesaing kuat untuk slot konklav bela diri alur bambu ini. Hanya saja bakat mereka dibandingkan dengan Baili Qingyan masih belum cukup untuk dilihat. Penampilan mengejutkan Baili Qingyan selama ujian masuk, ditambah dengan kekuatan kuat garis keturunan Immortal Abode, sekte itu memiliki sejumlah besar sumber daya yang bias ke arahnya saat ini. Memiliki bakat selain sumber daya, kekuatan Baili Qingyan berkembang pesat, dengan tren mengejar ketertinggalan. Advertisement. Hanya dalam beberapa tahun,
Bai Li Qingyan sudah hampir menerobos ke alam dewa surgawi. Bagi murid biasa, meskipun langkah ini tidak dianggap jurang surgawi, namun langkah ini sama sekali tidak dapat dicapai dalam waktu sesingkat itu. Kakak magang junior ini, aku ingin tahu di mana Ye Yuan berada. Bai Li Qingyan menghentikan murid Dewa Langit ke-9. Murid itu segera merasa pusing, dadanya langsung dipenuhi dengan kebahagiaan. Kecuali, tentang pertanyaan ini, dia jelas tidak tahu. Bertanya kepada beberapa orang berturut-turut, tidak ada yang mengenal Ye Yuan orang ini. Ini membuat Bai Li Qingyan bingung. Mustahil. Dengan bakatnya, bagaimana mungkin dia tidak dikenal di Tianjing Peak? Petik 2. Dengan membawa keraguan ini, Bai Li Qingyan menemukan tempat tinggal yang menugaskan murid lagi. Kakak magang junior ini, aku Bai Li Qingyan dari Canopy Peak. Saya ingin memeriksa kediaman Ye Yuan. Petik 2. Bai Li Qingyan saat ini sudah secara bertahap mengembangkan aura penguasa. Saat berbicara dengan murid biasa, dia mirip dengan seorang gadis peri jauh di atas awan, membuat orang tidak berani menatap matanya. Tapi hanya terhadap Ye Yuan, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Wang Quan sudah meninggal, jadi murid di sini secara alami sebagai orang yang berbeda. Tetapi bahkan jika Bai Li Qingyan tidak memperkenalkan dirinya, dia juga mengenalinya, dan tentu saja tidak akan menolak. Dia memeriksa dan melihat nama Ye Yuan segera. Ekspresinya tidak dapat membantu berubah saat dia berkata, Junior Apprentice Brother Ye dikirim ke Firecloud Peak, kemungkinan besar. Hati Bai Li Qingyan berdebar, segera memiliki firasat-firasat dan dia berkata dengan cemas, kemungkinan besar apa? Murid itu berkata, Firecloud Peak belum dikembangkan. Ada binatang buas di mana-mana, dan juga beberapa keberadaan peringkat 5. Murid-murid yang pergi untuk membuka tempat tinggal di sana tidak pernah kembali hidup-hidup sebelumnya. Tentang magang junior Brother Ye, sudah tidak ada berita selama beberapa tahun. Kemungkinan besar, dia sudah dimakamkan di Firecloud Peak. Petik 2. Wajah Bai Li Qingyan berubah dan dia berkata dengan suara dingin, omong kosong. Dengan kekuatan Ye Yuan, bagaimana mungkin dia bisa mati di tangan binatang buas? Petik 2. Dia tahu kemana Ye Yuan pergi sebelumnya. Bagaimana mungkin dia bisa mati? Murid itu melihat Bai Li Qingyan lepas kendali dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras, tersendat-sendat dan tidak dapat berbicara. Di saat yang sama, dia juga sangat penasaran di dalam hatinya. Siapa sebenarnya Ye Yuan ini, yang benar-benar bisa membuat Dewi begitu prihatin? Melihat murid itu tidak berbicara, Bai Li Qingyan menggigit bibirnya dengan lembut, berbalik, dan meninggalkan Tianjing Peak, akan menemukan Jiang Xueyan. Kakak magang senior, apakah masalah Ye Yuan diatur oleh Anda? Wajah Bai Li Qingyan sedingin es saat dia bertanya. Jiang Xueyan tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi lama dan berkata sambil tersenyum, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Itu semua diatur oleh Qian Ye. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda dapat menemukannya. Petik 2. Ekspresi Bai Li Qingyan berubah dan dia berkata dengan kaget, balas dendam. Ye Yuan dia benar-benar mati. Petik 2. Jiang Xueyan menceritakan kejadian pada hari itu sambil tersenyum. Bai Li Qingyan segera berubah pucat, emosi sedih mengalir di hatinya. Ada apa denganku? Aku jelas sangat membencinya. Tapi kenapa? Apakah aku merasa ingin menangis? Petik 2. Ketika Jiang Xueyan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan nafas saat dia berkata, anak itu terlalu sombong dan kurang ajar karena kemampuannya. Dia tidak tahu bagaimana menahan diri. Dia akan mati cepat atau lambat di Shadowmon Sect. Sekarang, bukankah bagus kalau dia sudah mati? Anda dapat fokus pada budidaya dan berusaha untuk menerobos ke alam dewa surgawi sesegera mungkin, dan kemudian Anda dapat mempersiapkan konklav bela diri alur bambu. Petik 2. Bai Li Qingyan mengabaikannya dan pergi dengan semangat rendah. Setelah beberapa hari, Bai Li Qingyan dengan pakaian putih muncul di puncak Firecloud Peak. Bai Li Qingyan tanpa riasan apapun, berpakaian putih, tampak seperti gadis peri dunia lain. Di depannya, sitar ditempatkan. Dasar sembrono. Sitar saya, Bai Li Qingyan, hanya akan dimainkan untuk orang yang saya cintai. Tapi Anda memeras dengan ini dan mengikuti saya ke pegunungan Shadowmon. Aku membencimu. Sekarang, Anda dan saya dipisahkan oleh kematian. Janji hari itu tidak bisa lagi dipenuhi.
Hari ini, saya akan memainkan melodi di sitar saya. Saya harap Anda dapat mendengar suara sitar saya di dunia bawah. Petik 2. 10 jari bergerak dengan ringan, suara sitar bertahan dengan manis, menyebar ke seluruh puncak Vireklut. Kuburan sepi 1000 mil, tidak ada tempat untuk mengucapkan kata-kata yang suram. Dalam suara sitar, kelembutan dan kesedihan memancar kemana-mana. Dengan akhir lagu, Bailey Qingyan sudah meneteskan air mata di wajahnya. Ternyata senar sitar saya sudah digerakkan oleh Anda. Bailey Qingyan tersedak. Bab 1803-1803. Tidak ada tahun di dalam tempat tinggal. Waktu berlalu, 200 tahun berlalu dalam sekejap. Di puncak Vireklut, tempat itu masih sangat sunyi dan tandus. Namun pada hari ini, ada beberapa figur tambahan di puncak. Salah satu dari mereka melihat sekeliling dengan panik dan berkata dengan ketakutan, "Aku mendengar bahwa puncak Vireklut ini memiliki beberapa peringkat 5 binatang buas. Saya harap kita tidak akan bertemu mereka." Petik 2. Orang yang memimpin berkata, "Takut pada apa? Vireklut Peak sangat besar. Hanya ada sedikit binatang buas peringkat 5, mereka kebetulan akan kita temui. Selama kita memetik Crimson Tile Grass, kita akan bisa menyelesaikan misi sekte." Petik 2. Orang lain mengeluh, "Sialan. Mengapa Crimson Tile Grass ini harus tumbuh di Vireklut Peak? Puncak Vireklut lebih berbahaya dibandingkan dengan sebagian besar tempat lain di pegunungan Shadowmon." Petik 2. Advertisement. Tiba-tiba, mata orang yang memimpin itu berbinar dan dia berkata dengan sangat gembira, "Crimson Tile Grass." Semua orang melihat, memang ada seberkas kecil obat roh tidak jauh dari sana. Daun berwarna merah tua itu menjuntai sangat panjang, seperti ekor. Beberapa orang sangat gembira dan buru-buru berlari ke sana. Tapi saat ini, aura yang hampir membuat mereka tercekik tiba-tiba muncul. Kemudian, seekor beruang besar muncul di depan mereka. Beruang kuno awan yang sunyi. Rank 5 binatang buas. Bukankah begitu kebetulan, kan? Petik 2. Ketika orang yang memimpin melihat beruang tua itu, wajahnya langsung berubah pucat pasi, kedua kakinya gemetar. Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik Nin Firmament Divine Lord, tetapi di depan beruang tua itu, kekuatannya sama sekali tidak cukup untuk dilihat. Mata Desolate Cloud Ancient Bear menunjukkan kilau pembunuh dan berkata dengan marah, "Beberapa serangga datang untuk mengganggu budidaya kakek beruangmu lagi. Kalian benar-benar pantas mati." Petik 2. Saat dia berkata, dia mengayunkan tamparan besar. Advertisement. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, beberapa murid sekte Shadowmon tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk melawan sama sekali, menutup mata dan menunggu kematian. Beruang tua, jangan membahayakan nyawa mereka. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara keluar dari hutan lebat. Ekspresi beruang tua itu berubah serius, auranya segera menghilang bersama angin. Beberapa murid itu menghela nafas lega, merasa gembira karena selamat dari bencana. Murid Lin Fan berterima kasih kepada senior atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Murid yang memimpin itu membungkuk ke arah suara itu. Yang lainnya juga mengikuti satu demi satu. Dalam pandangan Lin Fan, untuk dapat menghentikan binatang buas peringkat 5 dengan sebuah kata, itu pasti keberadaan tingkat Diaken. Jika tidak, dengan sifat ganas dari binatang buas, bagaimana mungkin dia bisa mendengarkan dengan patuh? Beruang tua itu berkata dengan ekspresi tidak puas, "Nak, kamu akhirnya keluar dari pengasingan." Di hutan lebat, seorang pemuda berbaju putih perlahan berjalan keluar. Siapa jadinya jika bukan Ye Yuan? Ketika sekelompok murid itu melihat Ye Yuan, bola mata mereka hampir keluar. Mereka bahkan memikirkan senior atau ahli mana dia. Bercanda selama setengah hari, dia sebenarnya sama dengan mereka, semua seniman bela diri Realm Lord. Kecuali, mengapa monster ganas peringkat 5 begitu patuh? Advertisement. Ye Yuan melihat ke Desolate Cloud Ancient Bear dan berkata sambil tersenyum, "Beruang tua, kamu tidak perlu menunjukkan penampilan seperti kamu menderita dengan pahit dan memiliki kebencian yang dalam. Dalam 200 tahun ini, kekuatan Anda juga meningkat pesat. Jadi, bukankah sebaiknya Anda berterima kasih kepada saya?" Petik 2. Pengasingan Ye Yuan memakan waktu 200 tahun. Energi berlimpah dari mata roh Tilage yang terhalang juga membuat alam Ye Yuan meningkat pesat dalam 200 tahun,
menerobos ke Dewa ke-9 Cakrawala dalam satu pukulan. Tiga binatang buas secara alami juga memiliki peningkatan kekuatan yang besar di bawah energi spiritual yang mengamuk. Saat ini, kekuatan mereka sudah sebanding dengan Dewa Surgawi Cakrawala kedua manusia. Melihat Ye Yuan menyebutkannya, beruang tua itu tersenyum malu-malu dan berkata, "Hehe, bukankah itu semua berkatmu?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Senang kau tahu." Ketika beberapa murid itu mendengar Ye Yuan dan Desolate Cloud Ancient Bear mengobrol, masing-masing dari mereka terkejut sampai itu tidak bisa lebih besar lagi. Kapan manusia bisa mengobrol begitu damai dengan binatang buas? Selanjutnya, Ye Yuan hanyalah Dewa Langit ke-9. Mendengar mereka berbicara, Ye Yuan sepertinya tinggal di Firecloud Peak ini. Bukankah dikatakan bahwa Firecloud Peak masih merupakan tanah tandus, orang-orang yang membuka tempat tinggal semuanya mati di sini. Lalu, apa yang terjadi di sini? Petik 2. Ye Yuan melirik Crimson Tile Grass tidak jauh dan berkata dengan dingin, "Kalian di sini untuk mencari Crimson Tile Grass." Lin Fan menarik napas dalam dan berkata dengan tangan terkatup, "Ya. Kakak magang junior, mungkinkah tempat ini, tempat tinggalmu?" Petik 2. Ye Yuan perlahan mengangguk, dianggap diam-diam mengakuinya, dan menjawab dengan pertanyaan, "Dari sub puncak mana kalian semua?" Lin Fan tidak berani membuang waktu dan menjawab, "Beberapa dari kami berasal dari puncak hati surgawi. Karena kami menerima misi sekte dan perlu menggunakan Crimson Tile Grass, itulah mengapa kami datang ke Firecloud Peak. Kami tidak berharap untuk mengganggu kultivasi yang tenang dari Junior Apprentice Brother." Petik 2. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Kebetulan saya keluar dari pengasingan hari ini. Kalau tidak, beruang tua mungkin tidak akan membiarkan kalian pergi." Petik 2. Kata-katanya membuat hati semua orang mengepal, diam-diam berpikir bahwa mereka beruntung. Tamparan beruang tua yang menamparkan sebelumnya, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Tapi yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa binatang buas peringkat 5 ini sebenarnya menjaga pintu Ye Yuan. Siapa orang ini? Membuka tempat tinggal di Firecloud Peak, pemuda ini seharusnya adalah murid Tianjing Peak. Tetapi kapan Tianjing Peak menghasilkan eksistensi yang mengerikan? Ye Yuan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada Lin Fan, "Oh, benar, saya memiliki saudara yang baik bernama Han Yong, juga di puncak hati surgawi Anda. Tidak melihatnya selama 200 tahun, saya bertanya-tanya bagaimana keadaannya akhir-akhir ini." Petik 2. Setelah ujian masuk saat itu, Ye Yuan, Han Yong, Yang Fan, dan yang lainnya ditugaskan ke sub puncak yang berbeda. Han Yong, Yang Fan, dan yang lainnya memiliki garis keturunan sendiri sebagai pendukung. Sub puncak tempat mereka ditugaskan secara alami tidak akan terlalu buruk juga. Puncak hati surgawi sudah dianggap tingkat rata-rata di antara 9 puncak, sumber daya masih agak melimpah. Menyebut Han Yong, wajah Lin Fan tidak bisa menahan perubahan. Jantung Ye Yuan berdebar kencang, segera memiliki firasat-firasat. Ekspresinya menjadi dingin, aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Apa yang salah dengannya? Merasakan aura kuat Ye Yuan, Lin Fan merasa hampir tercekik. Itu adalah aura kematian. Baru sekarang dia tahu bahwa Dewa ke-9 Cakrawala yang sama, tetapi Ye Yuan adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat darinya. Setelah Han Yong masuk sekte, dia meningkat sangat cepat dan menjadi elit sekte luar dengan sangat cepat. Tapi, dalam kompetisi 9 puncak terakhir, Han Yong bertemu dengan Zhong Hanlin dari Heavenly Bat Peak. Pada akhirnya, dia mendapat pukulan mematikan oleh Zhong Hanlin di atas panggung. Sekarang, dia sudah cacat, diturunkan sebagai murid urusan lain-lain. Petik 2. Ketika Lin Fang berkata selesai, dia menemukan bahwa lapisan es sudah tergantung di wajah Ye Yuan, dan jantungnya tidak bisa menahan detak. Dia sepertinya telah melihat amukan yang berkobar di tubuh Ye Yuan. Ini penuh dengan amarah, bukan? Kalian memilih Crimson Tile Grass dan pergi, kata Ye Yuan tiba-tiba. Lin Fan mirip dengan diberikan amnesti, bersyukur tanpa henti terhadap Ye Yuan. Baru kemudian dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah beberapa orang pergi, wajah Ye Yuan menjadi sedingin es saat dia mengertakkan gigi dan berkata, "Qian Ye, Zhong Hanlin, kalian benar-benar cukup berani." Ye Yuan secara alami mengerti di dalam hatinya.
Han Yong dikenang oleh Zhong Hanlin, dan karenanya, dia tersangkut olehnya. Perseteruannya dengan garis keturunan bunga melonjak semakin dalam. Han Yong orang ini sangat kasar, tapi dia sangat lugas dan juga sangat setia. Dia pantas menjadi saudara yang baik. Beruang tua, kalian bantu aku menjaga tempat tinggal dengan baik. Aku punya beberapa masalah dan harus pergi ke suatu tempat, kata Ye Yuan kepada beruang tua itu. Beruang tua mengangguk dan berkata, tenang, dengan kita bertiga di sekitar, kecuali pembangkit tenaga di Aken Sekte Shadowmon yang datang, jika tidak, tidak ada yang bisa menyentuh tempat ini. Ye Yuan menganggukkan kepalanya, kaki melangkah keluar, sosoknya menghilang dari Vireclute Peak. Bab 1804-1804 Memukul. Membuat Anda mengangkut beberapa keping batu emas yang berat dan Anda mengambil waktu manis Anda sendiri. Anda tidak makan nasi. Saya katakan, Anda tidak berguna. Apa gunanya Anda? Mengapa kamu tidak pergi dan mati? Petik 2. Seorang supervisor ketujuh Cakrawala Dewa Surgawi memegang cambuk di tangannya, mendaratkannya dengan kejam pada seorang pria kekar. Cambukan itu dalam sampai tulang bisa terlihat. Bang! Ia tetap tidak melampiaskan amarahnya seperti ini dan menindaklanjuti dengan tendangan ke tubuh pria kekar itu, langsung menendangnya terbang. Advertisement. Ketika pria kekar itu mendarat di tanah, dia segera memuntahkan seteguk besar darah segar. Selusin murid urusan lain-lain berdiri di depan supervisor itu, masing-masing dan setiap orang sangat hormat. Tidak ada yang berani maju. Pengawas mengenakan pakaian murid Heavenly Heart Peak. Dia sangat menarik perhatian. Han Yong berjuang untuk berdiri, menatap supervisor dengan dingin, mengatupkan rahangnya erat-erat. Yo, amarah tidaklah kecil. Masih berani menatapku. Aku akan membuatmu menatap. Petik 2. Memukul. Cambuk lain menyerang. Daging di wajah Han Yong dikeluarkan, terlihat mengerikan dan buas. Teknik supervisor itu jelas sangat berhasil. Esensi surgawi yang digunakan tepat. Cambuk ini tidak akan membunuh orang, tetapi akan benar-benar mengoyak kulit dan daging, dengan rasa sakit yang menembus ke dalam sumsum. Han Yong memiliki ekspresi gelap saat dia mengertakkan gigi dan berkata, Du Zichuan, aku pergi ke gunung untuk mengirimkan batu emas yang berat, tapi aku kebetulan bertemu dengan Li Jinyao. Lalu dia menyuruhku melakukan banyak hal. Anda berani mengatakan bahwa ini tidak diatur oleh Anda. Petik 2. Du Zichuan berkata dengan marah ketika dia mendengar itu, hal yang kurang ajar, murid urusan lain-lain benar-benar berani memfitnah murid sekte luar. Apakah kamu sudah makan hati beruang atau empedu macan tutul? Petik 2. Advertisement. Memukul. Selesai berbicara, itu adalah cambukan lagi. Du Zichuan berkata dengan jijik, apakah kamu pikir kamu masih murid yang tinggi dan jenius itu? Anda hanya tidak berguna sekarang. Sampah yang lengkap dan total. Hahaha. Dengan Han Yong terluka parah oleh Zhong Hanlin saat itu, meskipun dia melalui masa penyembuhan, dia sudah tidak dapat kembali ke kondisi puncaknya. Alam Han Yong saat ini turun drastis dan hanya memiliki kultivasi Dewa Langit Cakrawala ketiga. Jadi di depan Du Zichuan, dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali. Han Yong memiliki ekspresi gelap di wajahnya saat dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu antek, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku. Jika tidak, akan datang hari di mana kamu akan menyesalinya. Petik 2. Dia memiliki temperamen yang keras kepala. Meskipun dia dipermalukan dengan berbagai cara, dia tidak pernah menyerah. Du Zichuan tertawa keras dan berkata, membunuhmu. Kenapa aku harus membunuhmu? Saya saat ini bahagia setiap hari, tidak akan membunuh Anda kehilangan banyak kesenangan. Selain itu, magang senior Brother Zhong membuatku menghiburmu dengan baik. Tapi kali ini, saya benar-benar tidak senang lagi. Jadi, kamu menderita kemurkaanku kalau begitu. Petik 2. Selesai berbicara, cambuk Du Zichuan mendarat di tubuh Han Yong seperti lidah ular berbisa yang keluar. Orang ini jelas ahli dalam menyiksa orang. Setiap cambukan mendarat, daging dan kulit tubuh Han Yong akan dikeluarkan. Ini tidak fatal, tapi bahkan lebih mengerikan dari kematian. Han Yong dipukuli sampai dia terus berguling-guling di tanah, tetapi menolak untuk mengeluarkan suara sedikit pun, dengan paksa menahannya. Advertisement. Memukul. Cambuk terdengar keluar tapi kali ini tidak mendarat. Ekspresi Du Zichuan berubah.
Dia hanya merasakan keburaman di depan matanya, dan seseorang tiba-tiba muncul di depannya. Orang itu memegang cambuk dengan kuat di tangannya. Tidak peduli bagaimana Du Zichuan mencoba menggerakkan cambuknya, dia tidak bisa menariknya. Wajah Du Zichuan memerah karena kelelahan saat dia berkata, lepaskan. Cahaya dingin berkilat di mata Ye Yuan, pergelangan tangannya bergetar ringan, dan cambuk terlepas dari tangannya. Du Zichuan kaget dalam hati dan berkata dengan ekspresi muram, siapa kau, berani bertindak liar di puncak hati surgawiku? Apakah kamu tahu siapa saya? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku tahu. Anda adalah Antek Zhong Hanlin. Petik 2. Wajah Du Zichuan berubah. Bagaimana mungkin dia masih tidak tahu bahwa Ye Yuan ada di sini untuk mencari masalah? Tapi dia terbiasa mengamuk setiap hari dengan mengandalkan fakta bahwa dia adalah anggota dari garis keturunan bunga melonjak. Oleh karena itu, dia tidak menganggap Ye Yuan dengan serius. Hanya seorang murid sekte luar yang belum pernah dia lihat sebelumnya, apakah dia masih berani menantang garis keturunan bunga melonjak? Aku memperingatkanmu. Saya anggota dari aliran bunga melonjak, jika Anda berani menyentuh saya, Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Du Zichuan tampak tangguh di luar tetapi malu-malu di dalam saat dia mengancam Ye Yuan. Saat Ye Yuan mendengar, dia tersenyum. Jika Anda tidak mengatakan bahwa Anda adalah anggota dari garis keturunan bunga melonjak, saya mungkin masih akan menarik pukulan saya dengan Anda. Tapi sekarang, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Petik 2. Konflik garis keturunan Ye Yuan dan bunga melonjak memiliki sejarah yang panjang. Orang ini benar-benar menggunakan ini untuk mengancamnya, sungguh, kejahatan yang kita timbulkan pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Namun, Ye Yuan tidak segera melakukan apapun padanya, tapi membungkuk dan memeriksa Han Yong. Han Yong sudah pingsan karena kesakitan. Saat ini, tubuhnya tampak bersemi, kulit terkelupas dan dagingnya terkelupas, tidak ada satu titik pun di tubuhnya dari kepala hingga ikat. Kemarahan di hati Ye Yuan sudah lama meledak melalui pagar. Memancing pil obat, dia memasukkannya ke dalam mulut Han Yong dan menggunakan esensi surgawi untuk membantunya memprosesnya. Ketika Du Zichuan melihat pemandangan ini, dia mengambil kesempatan ketika Ye Yuan tidak memperhatikan, ingin menyelinap pergi. Namun, saat sosoknya bergerak, sebuah kekuatan sudah tiba di udara. Bang! Bagian belakang kaki Du Zichuan dipukul, menyebabkan dia langsung berlutut. Ye Yuan memahaminya dengan sangat akurat. Kaki Du Zichuan sekarang sudah benar-benar hilang perasaan. Dia benar-benar tidak bisa lari lagi. Jangan terburu-buru. Ini belum dimulai, lari untuk apa? Suara Ye Yuan yang acuh tak acuh sepertinya datang dari dunia bawah, membuatnya merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia ingin lari, tapi dia tidak bisa lari. Segera, Han Yong perlahan bangun. Luka di tubuhnya sudah pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu semua adalah luka daging, meskipun itu menyakitkan, itu bukan masalah besar. Tentu saja, Ye Yuan juga datang tepat pada waktunya. Jika tidak, akan sulit untuk mengatakannya. Ye Yuan, kamu sebenarnya tidak mati. Petik 2. Ketika Han Yong membuka matanya dan melihat Ye Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kaget. Sejak 200 tahun yang lalu, dengan Bai Liqingyan memainkan melodi di sitar di puncak Vireklut, semua orang sudah tahu bahwa Ye Yuan meninggal. Tapi Ye Yuan sebenarnya berdiri di depannya hidup-hidup sekarang. Tidak? Tunggu, waktu 200 tahun, menerobos dari Dewa Langit Cakrawala ke-6 menjadi penguasa surgawi Cakrawala ke-9, berapa kecepatan ini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, beberapa hal, bicarakan lagi nanti. Saat ini, kami akan membalas dendam jika ada dendam. Petik 2. Seperti yang dia katakan, Ye Yuan memberikan cambuk itu kepada Han Yong. Han Yong terkejut dan segera mengerti. Beberapa tahun ini, dia disiksa oleh Du Zichuan sampai di ambang kematian. Berkali-kali, dia ingin bunuh diri tetapi menahannya. Dia adalah seseorang dengan kepribadian yang sangat tangguh dan ulet, dia masih berhasil pada akhirnya. Meskipun dia tahu bahwa sulit untuk pulih ke puncaknya lagi, dia selalu memegang secercah harapan itu. Han Yong menerima cambuk itu dan berkata dengan gigi terkatup, Ye Yuan,
Terima kasih. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kita bersaudara, berterima kasih padaku untuk apa? Ini hanyalah gorengan kecil. Jadi cepat dan habisi dia. Apakah kamu berani membuat keributan denganku? Petik 2. Ekspresi Han Yong berubah, segera menebak apa yang ingin dilakukan Ye Yuan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, aku sudah seperti ini, apa tidak berani? Biarpun aku tidak bisa kembali ke puncak, dendam ini, aku harus membalasnya juga. Hanya saja, itu akan menyeretmu ke bawah seperti ini. Petik 2. Ye Yuan mencibir dan berkata, tarik aku. Hehe, permusuhan saya dengan garis keturunan bunga melonjak sudah lama menjadi kebencian yang tidak dapat didamaikan. Petik 2. Han Yong tertegun dan tiba-tiba mengangguk dan berkata, kamu bahkan tidak takut, apa yang aku takuti. Tapi Du Zichuan ini, saya harus melampiaskan frustrasi ini dengan benar hari ini. Petik 2. Selesai berbicara, Han Yong perlahan berjalan menuju Du Zichuan. Ekspresi Du Zichuan berubah dan dia mengancam, Han Yong, kamu tidak berguna. Apakah kamu berani memukulku? Petik 2. Han Yong tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu bodoh? Tidak memukulmu beberapa tahun ini karena aku tidak bisa mengalahkanmu. Jika tidak, Anda sudah lama mati 10.000 kali. Sekarang, saudaraku ada di sini. Jadi kamu menikmatinya dengan baik. Petik 2.